Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi wa fikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal. Soal ya. Ma iku apa? Al-Islamu utawi kang aran Islam. Jim jawab ya. Huwa utawi Islam iku ad-dinu agama. Alladzi ya agama bangasa kang wus ngutus sapa Allahu Allah bihi kelawan gawa agama. Ngutus sayyidana ing Gusti kita Muhammad dan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shola moga paring rahmat. Shola moga paring rahmat sapa Allahu Allah alaihi ing atase Nabi Muhammad wasallama lan moga paring salam sapa Allah. Tujuannya ya tadi agama yang mana Allah mengutus Nabi dengan membawa itu, tujuannya untuk apa kok Nabi diutus? Lihidayatin nasi kanggo nuduhaken menungso. Wa sa'adatihim lan kanggo kebahagiaane menungso. Tanpa agama telanjang ya. Itu Islam ya. Islam adalah agama yang Allah mengutus untuk membawa agama kepada Nabi kita agar menunjukkan manusia dan membawa kebahagiaan pada manusia. Sin soal pertanyaan. Kam iku piro? Arkanul Islami utawi piro-piro rukune Islam. Ada berapa rukun Islam? Jim jawab. Arkanul Islami utawi piro-piro rukune Islam iku khamsatun ana 5. Al awalu utawi kang pertama iku syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadatu an nekseni sak temene kelakuan. Kelakuan biasanya titik telu to ngere ya. Nggo nyingkat ya. Iku la ilaha ora ana pangeran kang disembah. Iku la ilaha ora ana pangeran kang disembah sapa illallahu kejaba Allah. Sapa ya fa'alif biasane. Fangil pelaku atau subjek lah dalam bahasa Indonesia. Ya. Wa anna Muhammadan lan sak temene Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Asani utawi kang kaping pindho. Rukun yang kedua iku iqamus sholati jumenengaken salat. Mendirikan salat. Asalisu utawi kang kaping 3 iku ita zakati mbayaraken zakat. Ar-rabingu utawi kang kaping 4
iku saumu Ramadhana, puasa bulan Ramadan. Iku saumu Ramadhana, puasa bulan Ramadan. Al khamisu utawi kang kaping 5 iku hajjul baiti, haji maring Baitullah. To haji ing Baitullah. Lil mustati'i kanggone wong kang mampu. Rukun Islam. Tapi yang paling fundamental syahadat. Sudah syahadat kok urung sholat, itu terserah, diserahkan pada Tuhan. Berkaitannya dengan syahadat. Bolehkah kita menghukumi dia belum Islam? Ya, kita hanya melihat zahir. Ya. Bisa jadi rubuh, bisa jadi tidak. Karena ngimaduddin, saka daripada agama adalah sholat. Kalau hanya syahadat, barangkali ibarat rumah tidak ada sakanya, bisa roboh dan bisa tetap tidak roboh, tapi orang yang di dalamnya yang menghuni dalam kondisi selalu khawatir, jangan-jangan nanti ambruk kan itu cara ya, cara benarnya. Zakat ini mungkin bisa dikatakan sebagai sarana untuk alat kebersihan rumah, entah sapu dan sebagainya nanti, sehingga ketika zakat tidak ada sawang, tidak ada sampah dan sebagainya mungkin. Nah, puasa ini ibarat mungkin sebagai pagar, mungkin ya, pagar. Nah, kalau rumah hanya tidak ada sakanya, tidak ada alat untuk membersihkan, tidak ada pagernya, bagaimana? Ya bisa untuk tidur, tapi anyes. Ya, mungkin. Haji, kira-kira apa? Ya, barangkali apa ya? Bisa sebagai sarana untuk MCK ya, mandi, apa terus? Gue dan sebagainya, ya sebagai toilet sebagainya. Di rumah tidak ada toiletnya ya tidak apa-apa, tapi kalau mampu lebih baiknya memenuhi standar kesehatan ya ada toiletnya. Tapi kalau belum ada pagernya, lebih baik dipageri dulu, toiletnya nanti ya. Nah, kemungkinannya nah, kalau hanya syahadat toh ya kita ya tidak boleh. Oh dia kafir, tidak. Karena kita tidak ngerti lah ya. Ya lebih lanjut, ya secara hakikat kita serahkan pada Tuhan berkaitan dengan syahadat dan tidak. Dengan kata lain ya, kalau kita ibaratkan lain, nanti seorang yang datang ke rumah Anda, kemudian dia sudah mengetuk pintu dan sudah membuka serta sudah masuk lewat pintu, sudahkah dia di dalam rumah? Sudah. Lalu di dalam rumah mau ngapa? Yaitu lebih lanjut urusannya dia yang masuk. Dia hanya masuk ke rumah terus diam, yaitu urusannya dia nanti. Lah kalau nanti orang yang datang ke rumah Anda, dia sudah masuk rumah Anda, diam tok. Ini nanti tujuannya, kebutuhannya akan terlaksana atau tidak, itu urusannya dia tujuannya apa, masuk ke rumah Anda. Tapi yang jelas ketika sudah syahadat dia sudah masuk, kan cara penan gitu ya, itu rukun Islam. Terus soal pertanyaan, makna asyhadu alla ilaha illallah. Ma iku apa? Makna asyhadu alla ilaha illallah utawi maknane asyhadu alla ilaha illallah. Apa makna asyhadu alla ilaha illallah? Jim jawab. Maknahu utawi maknane asyhadu alla ilaha illallah
iku maknanya artinya aktakidu ngiyakinaken sapa ingsun, kita yakin, kita berakidah, kita bertekad annallaha ing sak temene Allah iku wahidun siji, iku wahidun siji, la syarika hale ora ana serikat, lahu tetep kadhe Allah, tidak ada serikat fi ibadatihi ing dalem ngibadah marang Allah, di dalam peribadatan terhadap Tuhan, wala fi mulkihi lan ora ing dalem kerajaane Allah. Kita wala fil mulki lan ora ing dalem kerajaane Allah. Jadi ketika kita sudah bersyahadat, maka seharusnya kita membangun arti syahadat dalam keyakinan kita paling tidak, yang kemudian nanti dibuktikan dengan perilaku, ada sholat, ada zakat sebagainya, ya, untuk menumbuh suburkan keyakinan kita, tekad kita, ya, bahwa hanya Allah yang harus kita sembah, harus kita beribadah kepadanya, dan hanya Allah yang memiliki kerajaan yang akan menguasai kita tanpa adanya serikat, tanpa ada serikat, sehingga semuanya ya Tuhan dan sebagainya. Nah, kira-kira ya tinggal kita orang Indonesia, kalau kita benar-benar yakin Indonesia adalah negara kita, ya sudah, itu sudah menjadi harga mati. Dari bahasa ini mati, tidak apa-apa, yang penting Indonesia tetap ada, Indonesia tetap jaya, Indonesia tetap berdiri kokoh. Nah, katanya orang Indonesia, tapi Indonesia diserang, misalnya serang musuh, malah membela musuh. Nah, itu apa kira-kira? Bukan berarti yakin Indonesia sebagai negaraan gitu toh. Berarti hidup atau mati sudah maunya Indonesia. Nah, berkaitan dengan makna syahadat, hidup atau mati pokoknya hanya Allah, hanya Allah. Saya kira ini kalau sudah yakin kan ya. Kalau belum, berarti kita keyakinan kita terhadap syahadat yang kita ucapkan belum matang, belum kuat. Ya siapa? Ya termasuk saya juga masih rapuh. Ya. Gitu ya. Ya. Sin. Soal pertanyaan. Ma makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma iku apa? Makna asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, utai maknane asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya apa? Jim jawab, maknahu utawi maknane asyhadu anna Muhammadar Rasulullah iku a'taqidu, ngiyakinaken sapa ingsun. Saya berkeyakinan, saya bertekad bahwa anna sayyidana, sak temene sayyid kita, bahwa sayyid kita Muhammad, ya Nabi Muhammad iku Rasulullah, dadi utusane Allah. Diutus kepada siapa? Diutus li jami'il khalqi, marang sekabehane makhluk. Diutus kepada seluruh makhluk. Oleh sebab itu wajibu lan wajib apa ta'atuhu, taat marang Muhammad Rasulullah. Wajibu lan wajib apa ta'atuhu, taat marang Muhammad Rasulullah. Wajib taat apa? Taat fima ing dalem perkara apa saja nanti. Amaro kang perintah sapa Muhammad Rasulullah.
wa tasdiquhu lan beneraken ing Muhammad, membenarkan alias tidak wah salah Muhammad berkata itu, Muhammad menginformasikan itu tidak benar, tidak boleh kalau kita yakin. Ya. Fima ing dalem kabar atau hal ahbaro kang awe habar sapa Muhammad. Kita harus membenarkan informasi-informasi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Wajdinabuma lan wajib ngedoi perkara. Naha kang larang sapa Muhammad anhu saking ma. Wazajaro lan nyegah sapa Muhammad ing ma. Wazajaro lan nyegah sapa Muhammad ing ma. Berani ndak? Keyakinan. Kalau belum itu berarti syahadat Rasulnya, keyakinan terhadap keberadaan Rasul ini belum begitu mengakar, belum begitu kuat. Kira-kira. Nah, sekarang pertanyaan, apakah kita berkaitan dengan syahadat Rasul? Kita sudah dalam kehidupan dan keyakinan kita ini sudah benar-benar ya bulat bahwa kita mengikuti dan membenarkan semua informasi dari Nabi dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Nabi, atau masih separuh-separuh. Kalau ringan dilakukan, kalau tidak bisa kita tidak akui, kayak gitu atau gimana? Kalau masih kayak gitu ya berarti belum, dekatnya belum kuat. Kira-kira gimana? Paham ya? Tinggal praktek ya, yang sulit praktek ya, karena harus bertahap sesuai dengan perkembangan tahap ya. Nah kalau kemarin sebelum buka ini kita mengetahui bahwa syahadat artinya apa? Tok, maksudnya apa? Ini juga masih dasarnya. Sin soal pertanyaan. Ma makna iqami sholati? Ma iku apa? Makna iqami sholati utawi maknane jumenengaken sholat. Apa makna mendirikan sholat? Jawab, Jim jawab. Maknahu utawi maknane iqami sholat iku fi'lu sholawati ngelakoni piro-piro sholat al-khomsi kang 5, melakukan sholat yang 5, tidak hanya sekali, karena sholat yang 5 selalu datang, maka harus selalu dilakukan. Sin soal. Ma iku apa? As-sholawatu utai pira-pira salat al-khamsu kang 5. Apa salat yang 5 itu? Jim jawab. Hiya utawi as-sholawat al-khamsi. Salat yang 5 iku as-subuh, salat subuh. Wa zuhru lan salat zuhur. Wal asru lan salat asar, wal maghribu lan salat maghrib, wal isya'u lan salat isya. Yang dimaksud salat 5 yaitu salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bagaimana jika kita hanya yakin terhadap yang hanya 3 saja? Subuh, misal asar, karo isya, gimana? Ya berarti belum melakukan ya dengan baik. Sin soal pertanyaan. Ma iku apa? Apa? Oh, maza ya, maza.
ing apa maza ing apa yalzamu dadi wajib apa ma qabla sholati ing dalem sadurunge salat. Ing dalem itu biasanya dzaraf ya. Dzaraf itu keterangan. Ya. Jika keterangannya adalah keterangan tempat ya, maka itu sering disebut dengan dzaraf makan. Dzaraf tempat. Tempat kan makan bahasa Arab. Jika keterangannya keterangan waktu ya, pada minggu yang lalu misal, maka itu dzaraf zaman, keterangan waktu. Tapi biasanya ketika keterangan kayak gitu dzaraf ya. Nah, kanggo nyingkat misal qabla sholati ing dalem. Ini kan keterangan sebelum waktu, sebelum sholat berarti sebelum ini waktu. Ini semua hanya zo. Yang dimaksud apa? Kepanjangan dari dzaraf. Maknanya apa? Biasanya diartikan ing dalem. Biasanya. Nggak ngeringkes. Kembali. Jadi sekarang pertanyaan adalah ya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus dilakukan sebelum masuk ke sholat. Ya. Jim ya, kurang. Jim yalzamu wajib. Qabla sholati ing dalem sadurunge sholat. Apa al-wudu'u wudu. Sebelum sholat kita wajib wudu. Ya. Loh, kalau wajib wudu bagaimana wudu? Kam iku piro? Ada berapa? Furudul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu. Ada berapa sih fardunya wudu? Sehingga kita harus melakukan wudu dan wudu kita sah? Jim jawab. Furudul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu. Iku sitatun ono 6. Fardunya wudu ada 6. Al awalu utawi kang pertama iku an-niyatu niat. Yang pertama niat. Asani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi, basuh wajah. Asalisu utawi kang nomor 3 iku ghuslul yadaini, basuh tangan loro. Mangal mirfaqo ini sartane sikut karone. Sikute ya siku. Arabingu utawi kang nomor 4 iku mashu ba'dir roksi, ngusap sebagian sirah. Ngusap sebagian kepala ya. Al-khamisu utawi kang nomor 5, yang kelima iku ghuslur rijlaini, basuh sikil loro. Mangal ka'bah ini sartane polok loro. Mata kaki ikut dibasuh ya. Asadisu utawi kang nomor 6 iku at-tartibu, tertib. Yang keenam tertib ya runtut sesuai itu. Sesuai apa yang tertulis. Di wudu. Oh, kita sudah biasa wudu kok. Ya biasa wudu, tapi kalau kita tidak ngerti runutannya mung ikut-ikutan tok kan kurang sempurna. Lu mau soal ya ibarat gini. Nah, kira-kira ya, Anda sudah biasa ke kreo, ikut melu ngintil biasa sana apal, terus kemudian ke sana sendiri, kadang tetap masih bingung, kan sudah hafal,
Kalau ngikut, ya kalau ngikut. Nah, maka ya perlu kita tahu sendiri sehingga kita praktek, kita yakin begini ini. Satu. Kenapa? Karena ya segala hal yang ada ya, ini harus berdasarkan dengan adanya ilmu. Nah, ada ilmu. Tidak hanya di Islam saja, termasuk dalam kehidupan kita keseharian, berkaitan hal yang tidak bersinggungan dengan makna-makna keislaman, perilaku keislaman sebagainya juga perlu berlandaskan kepada pengetahuan sehingga tidak asal ya. Sidik-sidik ya. Wallahu a'lam.